saya share yang memuliakan hak anak. Apa kita perlu mengenali hak anak? Sebenarnya ada filosofi KHD. Bagaimana KHD mengajarkan tentang pendidikan itu sesungguhnya seperti apa? Di mana menentukan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan bahagia setinggi-tingginya. Nah, kalau harapan kita kan, apalagi sebagai umat Muslim yang kita tahu bahwa kebahagiaan sejati itu atau kesejahteraan batin itu semata-mata tidak hanya kita harapkan anak-anak kita akan memperoleh setelah pembelajaran ini di orientasi kepada kebahagiaan dunia, tapi juga bagaimana nanti kelak begitu ya mereka selamat di dunia yang sesungguhnya gitu ya, artinya di next world begitu, di dunia berikutnya begitu ya. Maka kemudian pembelajaran di dunia ini atau pendidikan yang kita berikan, materi yang kita berikan, siokianya akan membawa kepada kebahagiaan yang hakiki gitu. Nah, kemudian di sini ada juga terkait dengan perlindungan anak gitu ya. Terkait juga bagaimana kalau sekarang kan istilahnya hati-hati memperlakukan anak karena ada istilah HAM begitu ya, ada ya kita tahu lah. Nah, seperti itu. Di sini ada konvensinya hak anak, artinya PBB ya, itu juga ada, jadi sangat-sangat perlu diperhatikan ini. Jangan sampai salah treatment, lain tanggapannya orang tua atau masyarakat, lain yang terlapor, padahal niat kita tidak seperti itu. Ya. Kemudian ini ada kelangsungan hidup, tumbuh berkembang, penghargaan terhadap pandangan anak. Nah, ini ada hak-hak yang harus diakomodir oleh mereka untuk mereka. Hak bermain, pendidikan, perlindungan, nama, kebangsaan, makanan, kesehatan, rekreasi, kesamaan, peran dalam pembangunan. Jadi bermain juga itu termasuk hak mereka tuh. Rekreasi juga. Anak itu adalah unik. Tidak ada satupun anak yang sama. Anak kembar pun memiliki DNA yang berbeda. Yang tentu hak-hak masing-masing anak mempunyai hak untuk mendapatkan pembelajaran yang berbeda. Jadi istilahnya ini mau diingatkan lagi bahwa orientasi dari asesmen diagnostik itu karena potensi dan karakteristik setiap anak berbeda, maka pembelajaran yang harus diberikan kepada mereka sesuai dengan karakter mereka. Seperti itu, dengan harapan bahwa insya Allah kesejahteraan batin anak-anak itu ketika belajar itu terpenuhi. Nah, apa kaitannya ini tadi? Begitu ya. Sifatnya nih, ada sosial emosional berkesadaran penuh itu ketika pembelajaran itu dilakukan, maka harapannya hak-hak anak dalam belajar itu terakomodir seperti itu. Nah, ini ya merupakan daya upaya memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran intelektual, dan tubuh anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang sesuai dengan dunianya. Seperti itu. Nah, sekarang saya stop share di sini. Saya masuk yang di sini Pak, pertanyaannya yang ini. Setelah ada aktivitas yang dilakukan oleh kepala sekolah sendiri seperti apa, diikuti suatu aktivitas, oke ya, berarti kalau ke karya 3, kemudian menyelesaikan ataupun mengimplementasikannya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini catatan yang lalu ini ya. Karena saya ini setiap Senin refleksi. Sudah sampai di Lokakarya 3 saya ditampilkan video. Kita merenung, kemudian tarik napas pelan-pelan, ada videonya. Iya. Itu implementasinya itu bagaimana ya? Oke. Pada saat itu. Ya kan waktu itu di kegiatan itu kan kita nyalakan tuh video tuh, udah suruh kita tarik, tutup mata tuh, bayangkan kemudian kita berada di situ tuh, kemudian rasakan, kan begitu-begitu ya, bahwa ada orang misalnya rasakan hembusan angin, ada orang berjalan, kayak begitu kan. Nah, itu untuk melatih Pak, untuk melatih kepekaan itu untuk orientasinya pembelajaran sosial emosional di situ. Iya. Oh, itu sudah Bapak sampaikan ke teman-teman? Sudah, kalau yang itu karena saya pernah peragakan juga waktu saat setelah berdoa mulai rapat itu kemarin.
kompetensi kepala sekolah, ada juga itu yang terkait dengan mengakomodir hak anak tuh. Iya, iya. Salah satu kompetensinya dalam pembelajaran. Nah, ada juga kan guru juga ada kompetensi kepala sekolah, ada kompetensi guru. Nah, ada juga yang kemudian ketika bicara kelompok karya 3, akhirnya kayak nyambung begitu ta. Jadi sepertinya kayaknya berulang. Padahal kan kalau kita lihat di situ, itu latihan yang video itu Pak, kan memang kita kan punya emosi, punya rasa atau punya pikiran yang kita rasakan pada saat itu. Nah, kalau latihan yang video itu untuk memunculkan kesadaran penuh. Kita sadar berada di tempat, toh kita merasakan apa yang terjadi. Ada misalnya kayak kemarin itu ada orang lewat, ada apa kayak gitu. Terus kayak dilepaskan apa begitu ya, tarik nafas, toh ada seperti itu ya.